Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalili dengan NIM 3101 Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengantar arsitektur. Pengertian arsitektur. Arsitektur adalah pemikiran yang matang dalam pembentukan ruang. Pembuatan arsitektur secara terus-menerus adalah disebabkan perubahan konsep ruang. Sama halnya dengan seni visual lainnya, seni arsitektur pun bertujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran. Sebenarnya, apa yang disebut indah? Sulit ditentukan ukurannya karena sifat subjektivitasnya selalu akan muncul. Sesuatu indah bagi seorang belum tentu indah bagi orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat apabila seseorang seniman lukisan menggunakan warna sebagai medianya, maka seorang arsitek menggunakan suatu bentuk tertentu yang dihasilkan oleh seorang arsitek dan akan dapat mempengaruhi perasaan manusia. Selain dari bentuk, unsur-unsur lain juga berperan dalam sebuah arsitektur seperti ruang, skala, warna, tekstur, dan kenyamanan. Arsitek pada umumnya didefinisikan sebagai seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberwadah kepada kehidupan bersama. Pengertian ini membuat sesuatu penyempitan jangkauan arti arsitektur itu sendiri. Istilah arsitektur dalam bahasa kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, metode dan gaya konstruksi bangunan, dengan kata lain merupakan pengetahuan seni merancang atau mendesain bangunan. Arsitektur memiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan yang merupakan bagian dari lingkungan semesta, yang telah dibuat oleh manusia untuk menumpang kehidupannya, yang berarti mencakup segala ruang bangunan dan prasarana dan yang dibentuk oleh manusia. Di sini ada beberapa pengertian arsitektur menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Marcus Polytropius, bapak arsitektur dunia yang dikenal lewat The Architecture ini, menyatakan bahwa arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kokohan, firmitas, keindahan atau estetika atau venustas, dan kegunaan atau fungsi utilitas. Selain itu, arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu lainnya serta dilengkapi dengan proses belajar. Salah satu cabang ilmu yang mesti dipelajari dalam menelaah arsitektur adalah ilmu filsafat, terutama tentang rasionalisme, empirisme, fenomenologi, strukturalisme, poststrukturalisme, dan dekonstruktivisme. Semua hasil karya yang dihasilkan arsitektur adalah suatu karya seni. Menurut Bernard K.L. dan Justice mempunyai pendapat lain soal cabang seni rupa ini. Menurut Stein, arsitektur merupakan seni dalam menegakkan bangunan, di mana dalam seni tersebut bagi perencanaan konstruksi dalam solusi dekorasinya, selain itu sifat atau format bangunan, proses membangun bangunan dan kelompok lainnya adalah segi-segi lain yang juga ada dalam arsitektur. Van Norman berpendapat, tokoh yang merupakan akademisi arsitektur di Indonesia di awal abad ke-20 ini menyatakan bahwa arsitektur adalah ruang lokasi hidup yang tempat manusia dengan bahagia. Ruang sendiri merujuk pada seluruh ruang yang terjadi karena diciptakan oleh manusia atau ruang yang terjadi dengan sendirinya atau alami, seperti gua, pohon, dan lain sebagainya. Menurut Robert Goodman, mengatakan bahwa arsitektur merupakan polit ketiga manusia. Goodman juga mengatakan bahwa arsitektur adalah suatu lingkungan produksi yang tidak hanya menjembatani manusia dan lingkungan, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kultural untuk mengatur kehidupan jasmani atau psikolog. Francis D. King, Profesor Emeritus di University of Washington ini mempunyai definisi tersendiri mengenai salah satu cabang seni rupa terapan ini. King mengatakan bahwa arsitektur merupakan kegiatan menyusun atau suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, kiat, dan fungsi. Claudel berpendapat arsitektur merupakan satu hal yang personal, memastikan membutuhkan pengalaman. Amos Repot mengatakan bahwa arsitektur merupakan ruang lokasi
hidup manusia yang bukan hanya sekedar fisik, tapi juga menyangkut peranata-peranata kebiasaan dasar. Peranata-peranata tersebut antara lain tata atur kebiasaan dan sosial masyarakat yang turut diwadahi dan mempengaruhi arsitektur. Menurut Yudi Mangunwijaya, sastrawan atau rohaniawan dan tokoh seni rupa Indonesia di bidang arsitektur ini menyatakan arsitektur sebagai Vastuvigya atau Wastuvidya, yang berarti ilmu bangunan. Wastuvidya mencakup ilmu tata bumi, tata gudang, dan tata kemudian lintas darat, harsha, dan kana. Mangunwijaya juga menafsirkan arsitektur sebagai penciptaan suasana, perkawinan guna dan citra. Arsitektur tidak melihat dari kemewahan bahan, teknologi, dan harganya. Unsur-unsur yang terdapat dalam arsitektur antara lain yaitu unsur fisik, unsur penerimaan, unsur konseptual. Unsur fisik ialah abstrak, berupa suatu bentuk serta ruang. Di sini kemudian harus diperhatikan bagaimana sistem serta juga struktur yang diterapkan, apa saja teknologi yang digunakan. Unsur penerimaan, hal ini berlawanan dengan unsur fisik. Unsur ini merupakan unsur psikologis dari suatu arsitektur. Apakah manusia itu akan nyaman untuk menghuni bangunan ini? Apakah jalan masuk serta keluar seseorang mengalir dan juga mudah untuk ditebak? Unsur konseptual, sementara dari itu untuk mencapai keindahan dan estetika yang diinginkan, suatu bentuk bangunan tersebut tetap bertumpu pada serta unsur juga prinsip dasar rupa atau desain, disebabkan karena sejatinya yang dirancang serta dibangun adalah tetap sebuah objek visual. Fungsi arsitektur ada 3 aspek yang harus disintesiskan dalam arsitektur. Yang pertama firmitas, yaitu kekuatan atau konstruksi. Utilitas, kegunaan atau fungsi. Spinostas, keindahan atau estetika. Teori arsitektur. Pemahaman ini menjelaskan adanya 3 kategori teori dalam disiplin arsitektur. Teori arsitektur dalam hal ini dipahami sebagai pengadaan teori-teori tersusun sebagai unsur-unsur yang berbentuk arsitektur sebagai ilmu pengetahuan. Teori tentang arsitektur, yaitu teori ini berusaha menyusun definisi dan deskripsi medan pengetahuan yang tercakup dalam sebutan arsitektur. Sasarannya adalah menjelaskan tentang kedudukan arsitektur dalam taksonomi ilmu pengetahuan yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Teori perencanaan dan perancangan arsitektur, yaitu secara aplikatif membantu di dalam proses dan pelaksanaan perencanaannya, misalnya teori pengolahan bentuk dan ruang. Contoh arsitektur, mengenai contoh arsitektur sebenarnya terdapat banyak sekali topik yang dibahas. Untuk menambah wawasan, di bawah ini merupakan 2 contoh dari arsitektur. Yang pertama ada arsitektur komputer. Di dalam arsitektur komputer terdapat yang namanya arsitektur komputer. Hal ini merupakan suatu konsep untuk merencanakan serta juga menyusun perangkat dasar pada sistem komputer. Adapun contoh dari arsitektur komputer ini adalah membuat set instruksi aritmatika yang akan digunakan dalam teknik pengalamatan dan lain sebagainya, seperti pada gambarnya. Yang kedua ada arsitektur desain. Desain arsitektur ini kemudian sangat erat kaitannya dengan perancangan pada sebuah bangunan. Seperti pada gambar yang di samping dapat dilihat ada desain arsitektur sebuah rumah. Disebabkan karena yang dimaksud di sini artinya sebuah gambaran mengenai imajinatif yang setelah ini direalisasikan. Contoh arsitektur desain ialah seperti pembangunan, rumah minimalis, serta lain sebagainya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.